Usai 24 jam diperiksa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditahan KPK. Bersama 3 tersangka lain, Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol pagi tadi. Anom langsung digiring ke mobil tahanan. Anom meminta maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun Anom membantah melakukan jual beli jabatan. KPK sebelumnya menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari uang 2 miliar rupiah. Nah, dalam kasus korupsi Bupati Pemalang, pemirsa, ada yang mengejutkan. Jadi terungkap seorang staf administrasi KPK justru menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK tegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sepanjang 2026 ini ternyata sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Yang terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulungagung Gatut Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepanjang semester 1 2026, KPK menetapkan 119 terdakwa dan melakukan 12 OTT, operasi tangkap tangan. Jadi KPK menyebut capaian ini lebih meningkat dibandingkan semester 2 tahun 2025. Silakan teman-teman untuk bisa ambil gambar. Hasil KPK semester 1 2026, 119 terdakwa dan 12 OTT. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini menjadi tolak ukur keberhasilan?
Mengusung tema kokoh di tengah transisi akuntabel layani negeri, KPK menggelar konvers capaian hasil kinerja semester 1 2026 dengan 72 penyelidikan, menetapkan 119 terdakwa dan 12 OTT. Ketua KPK Setia Budianto menyebut tingginya OTT KPK di semester 1 bukan keberhasilan semata, justru menunjukkan korupsi masih menjadi masalah serius. Setuju ya, korupsi masih serius. Praktek suap, pengaturan proyek, penyalahgunaan kewenangan, jual beli jabatan masih ditemukan di berbagai sektor pelayanan publik. Lembaga anti rasuah ini memastikan aset hasil korupsi kembali ke negara agar bermanfaat bagi masyarakat, dan KPK mengklaim telah kembalikan uang hasil korupsi lebih dari 229 miliar rupiah. Telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025. Kemudian sampai dengan bulan Juni ada 12 kegiatan penyelidikan tertutup atau tertangkap tangan. Namun demikian perlu diingat bersama juga bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada putusan hakim. KPK turut memastikan hasil korupsi tersebut kembali ke negara agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. KPK memastikan aset hasil korupsi kembali bermanfaat nyata bagi negara dan masyarakat melalui lelang, kemudian penetapan status penggunaan PSP, serta hibah ke instansi publik. Nah, ini sebagaimana dalam data ada beberapa yang sudah dialihkan ya totalnya atau dihibahkan, atau yang penetapan status penggunaan ke beberapa kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah, nilainya ada 229 miliar, 81 miliar. Kemudian sejumlah aset dari perkara ini telah digunakan kembali dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno penuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010-2014. Ya, ini adalah Ugroseno yang tiba di Mabes Polri pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia ketahui. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun lamanya. Nama Ugroseno dikait-kaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung 2011. Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum, iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP, wajar tanpa kecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Itu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak? Klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak? Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hasan Nasbi, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi, menegaskan di negara demokrasi seperti ini semua orang bebas berpendapat. Presiden juga menerima dikritik tanpa mempersoalkannya.
Ya, melalui media sosialnya Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa label sebutan kritikan bahkan mungkin prejudice yang pernah disampaikan oleh kelompok kritis selalu diterima oleh Presiden tanpa reaksi berlebihan. Semua kritikan diterima mulai dari yang agak sopan sampai kritikan yang bahkan tidak sopan. Keempat, di atas Prancis, Jerman, Inggris. Label, sebutan, kritikan, bahkan mungkin prejudice yang pernah disampaikan oleh teman-teman yang mengaku kelompok kritis ini terhadap Presiden Prabowo. Coba sebutin aja. Dari mulai yang agak sopan sampai yang paling nggak sopan kan pernah disampaikan oleh mereka. Kata-katanya terhadap Presiden Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo bilang londo ireng langsung meradang-meradang. Langsung marah-marah. Seolah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain. Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini itu juga bisa menjadi benar. Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah menyatakan ada londo ireng yang berpakaian wartawan, pengamat, dan LSM, terus Anda marah bahwa pemerintah nggak boleh bilang itu. Nah ini yang juga saya bilang secara mentalitas kita, yang pertama tadi, suka memaksakan jalan searah menjadi jalan dua arah, dan sebaliknya, di jalan yang harusnya dua arah, ketika berpendapat dan mengkritik kita bisa melakukannya secara dua arah, Anda hanya pengen satu arah. Gitu. Makanya pada marah-marah dan minta Presiden untuk menyampaikan permintaan maaf ketika misalnya ada sebagian orang yang dituduh sebagai londo ireng.